Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas tentang kerentanan pada bisnis logic ya, yakni kerentanan race condition. Oke, apa itu kerentanan race condition, bagaimana cara untuk mengeksploitasinya, dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta Forsec supaya channel YouTube Meta Forsec ini lebih baik lagi ke depannya, lebih tambah banyak lagi subscribernya, supaya terus bermanfaat ya untuk IT security di Indonesia bahkan di dunia nih. Oke, mungkin sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu race condition. Jadi, race condition itu adalah salah satu ya kerentanan daripada kerentanan bisnis logic. Nah, kerentanan race condition ini bisa terjadi ketika website memproses request secara bersamaan tanpa adanya batasan. Di mana yang seharusnya website itu hanya menerima satu request dalam satu waktu. Tetapi, jika aplikasi atau website ini rentan terhadap race condition, maka aplikasi atau website terdampak ini akan menerima banyak request dalam satu waktu. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk race condition atau untuk request aplikasi yang normal ya. Dimana aplikasi yang normal itu dia akan menerima request satu request per satuan waktu. Jadi ini sisi aplikasinya, ini sisi kliennya. Nah, jika si klien ngepost atau ngirim request itu ya si server ini atau aplikasi ini harusnya hanya menerima satu request saja dalam satuan waktu. Ini untuk contoh aplikasi yang secure ya, atau aplikasi yang aman, yang normal dalam menerima request. Beda lagi halnya kalau aplikasi atau website yang rentan terhadap race condition, di mana attacker ini bisa menyisipkan nih beberapa request dalam satuan waktu. Jadi aplikasi atau website ini dia menerima request, beberapa request dalam satuan waktu. Kalau aplikasi atau website ini rentan sama race condition. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya macam-macam ya. Tergantung dari jenis request fitur di aplikasinya. Kalau misalkan jenis request di bagian promo code seperti ini, ya kita bisa menyisipkan banyak promo code nih, kode promo sebanyak mungkin, sehingga kita bisa dapat potongan yang lebih banyak lagi. Nah, itu sangat merugikan banget lah ya kalau dari sisi aplikasi atau si server itu sangat merugikan. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita praktekkan aja ya. Nah, di sini kita standby Burpsuite-nya, kemudian kita coba buka aplikasi atau website yang mau kita tes, dan jangan lupa proxy Burpsuite-nya diaktifkan ya. Oke, di sini saya menggunakan lab dari Portswigger ya. Kita coba login terlebih dahulu. Di sini sudah diberikan akun dummy-nya untuk kita ngetes. Oke. Nah, di sini ada keterangan kita punya ini nih, kredit sebesar $50. Kita coba buat belanja nih di aplikasi atau website ini. Nah, ini misalkan kita ada di website e-commerce ya. Kita mau beli tapi budget kita 50.000 nih. Dan kita mau coba beli dengan harga yang lebih mahal. Misalkan kita mau beli jaket ini ya dengan harga $1.337. Nah, ini bisa kita coba nih cara risk condition ini. Caranya gimana?
Kita add to chart terlebih dahulu. Oke, kita buat harga 1.337 dolar ini, kita buat cukup lah dengan uang kita sebesar 50 dolar ini. Kita ke chart. Nah, di sini kan ada keterangan ya, kalau kita mau diskon 20%, kita masukin kode promo ini. Promo 20. Oke, kita add di kupon. Apply. Nah, di sini kita sudah kena potongan 20 dolar. Jadi total kita bayar enggak 1.337 dolar, tapi 1.069 dolar. Ini mesti kurang lah ya, karena duit kita kan cuma 50 dolar nih. Lalu bagaimana cara supaya bisa cukup nih duit kita yang 50 dolar ini? Kita coba pakai race condition. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita lihat request di add coupon ya. Nah, ini chart kupon. Oke, ini kita send to repeater. Ini saya pakai bullshit community ya, jadi pakai yang community aja udah cukup buat eksploitasi risk condition. Nah, di sini ini request dari kita apply kupon ya. Oke, bagaimana caranya? Kita banyakin requestnya nih sebanyak-banyaknya dengan cara send to repeater lagi, atau kan di sini bisa ya, Ctrl R ini kita buat sebanyak-banyaknya. Oke, Ctrl R, kita buat misalkan 15 atau 17 lah. Oke, satu lagi 17. Nah, di sini di bagian tab ya. Ini di bagian tab kita buat create tab group. Nah, di sini kita namakan nih bebas. Ini saya namakan grup 1 aja lah. Oke, ini kita centang. Nah, biar lebih cepat pakai shift aja ya. Ini yang satu dicentang dulu, kemudian shift, scroll ke bawah sampai ke 15 misalkan. Nah, ini udah otomatis ya. Oke, 17. Dah. Kita bikin warnanya nih, misalkan pakai warna inilah, biru. Create. Nah, di sini. Ini coba kita remove dulu ya promo code-nya. Nah, kita lihat perubahannya nanti. Tadi kita cuma kena potongan 20%. Bagaimana kalau kita pakai request 17 request sekaligus? Ini pakai ini ya. Send group in parallel single packet attack. Oke. Nah, di sini kita send group. Oke. Nih kita refresh. Nah, di sini kita punya potongan nih. Sisanya tinggal 438 dolar. Tapi duit kita masih kurang nih. 50 dolar aja. Kita coba lagi. Karena nggak semua request 17 request itu keterima ya sama si website ini, sama si website e-commerce ini. Kita harus coba berkali-kali supaya sedikit-sedikit lebih banyak request yang masuk gitu. Kita coba lagi, send lagi. Oke, kita refresh. Yang tadi di remove dulu ya, yang kupon code-nya tadi. Baru kita coba send request lagi, baru kita refresh lagi di websitenya. Nah, di sini kita sudah dapat potongan yang banyak nih. Dimana totalnya tinggal 37 dolar aja nih. Dan duit kita cukup lah 50 dolar ya buat beli jaket dengan harga awal 1.337 dolar ini. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi gambarannya itu kita dalam mengirim request ya sebanyak 17 request ini dalam repeater ini. Gambarannya seperti ini ya. Nah, ini misalkan kita ada 17 lah promo code-nya nih. Kita ngirim ke website e-commerce-nya. Kita kirim send gitu. Nah, itu biasanya nggak 17 request semuanya langsung kekirim ke sini, langsung keterima gitu.
Itu ada tahapannya, mungkin bisa 5 request terlebih dahulu, 10 request terlebih dahulu, atau 15 request terlebih dahulu gitu. Jadi nggak langsung semua 17 keterima gitu. Nah itu gambarannya seperti itu ya. Makanya dalam website e-commerce ini promo code yang kita masukkan satu, tapi karena kita kirimkan kita tangkap trafficnya di Burpsuite ya, di bagian HTTP history, kemudian requestnya ini kita lipat gandakan di repeater ya, di repeater kita lipat gandakan menjadi 10 atau jadi 15 atau jadi 17, itu requestnya jadi banyak tuh, dan kita mengirim paralel dalam single paket. Jadi artinya kita mengirim dalam satu waktu, tetapi yang kita kirim ini request yang banyak, 17 sekaligus gitu. Nah makanya requestnya ini bisa double promo code-nya yang keterima di website e-commerce-nya. Nah jadi cara kerjanya seperti itu, tinggal kita place order kalau udah. Nah kita sudah berhasil beli ya, kalau berhasil. Oke, kita ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya gimana? Di sini cara pencegahannya ya yang paling utama itu kita harus menghilangkan substate ya. Substate bagian dari semua endpoint yang sensitif nih. Endpoint apa? Ini kan ada endpoint apply promo code, ada endpoint tentang transfer lah, seperti itulah. Pokoknya endpoint-endpoint yang sensitif. Oke. Nah, ini yang sensitif ini kalau di bagian website ini adalah di bagian apply promo code ini. Nah, itu di bagian endpoint sensitif ya. Kemudian pastikan endpoint sensitif aplikasi atau website ini membuat perubahan status ya secara atomik atau secara otomatis dengan menggunakan fitur concurrency penyimpanan data atau update per request. Jadi tiap requestnya itu diupdate. Jadi dalam request sebanyak ini dalam satuan waktu itu ya bisa diblok lah dengan cara update per requestnya. Kemudian apa? Memperbarui variabel session nih satu persatu. Jadi bukan dalam satuan batch atau satuan kelompok atau satuan gelondongan seperti ini. Jadi update sessionnya ini per satuan request atau satu request saja. Oke, kemudian cara yang ketiga ada kita bisa menggunakan enkripsi untuk request dari sisi klien nih. Nah, misalkan klien ini mau nge-request apply promo code dari sisi klien. Nah, dari sisi aplikasi ini dia atau developernya atau si pemilik aplikasinya itu membuat enkripsi lah tiap request yang masuk ke websitenya mereka. Jadi nanti berbeda-beda tuh tiap requestnya. Nah ini, oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini tentang race condition. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.